Bapak Ibu, pagi ini narasumber kita adalah Bulara Fridani. Bulara Fridani, Master Psikologi dan PhD. Beliau adalah seorang dari jurnal kita, yaitu Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, yang juga merupakan seorang peneliti, dosen, dan psikolog terkemuka yang berafiliasi dengan Center for Empowerment and Research di Melbourne. Ekspertis beliau di bidang pendidikan anak usia dini. Mungkin kalau boleh disampaikan beberapa publikasi beliau dari tahun 2019 sampai 2020 yang cuman 1 tahun data COVID aja gitu. Beliau banyak sekali membuat publikasi, salah satunya Thought, Attitude, and Action, The Struggle of an International PhD Student Mother During the Pandemic COVID-19 in Australia. Ini Journal of International Student. Lalu Mother's Perspective and Engagement in Supporting Children's Readiness and Transition to Primary School in Indonesia Education 3 to 13 di International Journal of Primary, Elementary, and Early Years. Gitu saja mungkin, nanti kebanyakan prolognya. Hari ini insya Allah sampai jam 11 bersama beliau kita akan belajar mengenai cara menulis pendahuluan dengan urgensi yang kuat, melakukan studi pustaka dan teknik paraphrasing, menulis daftar pustaka sesuai APA Style 7 dan menulis metodologi. Demikian pendahuluan dari saya. Untuk selanjutnya silahkan Bu Lara bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ais, terima kasih Bapak dan Ibu ya yang sabar menunggu. Saya mohon maaf, benar-benar kesasar ya. Tadi saya sudah klik Zoom, tapi ternyata ini Zoom yang kemarin ya. Ini kok lama banget, nggak masuk-masuk. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya tentang saya, Alhamdulillah oleh Bu Ais. Saya akan mulai untuk men-share informasi terkait dengan penulisan artikel. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? sudah Bu Lara. Sudah, baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan bicara Bapak dan Ibu tentang penulisan artikel, khususnya tentang introduction ya, suatu artikel, terus bagaimana paraphrasing, plagiarisme ya, apa metodologi dan sebagainya. Yang saya yakin ini bukan informasi baru lagi gitu ya, tetapi kita saling mengingatkan insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita membuat suatu artikel, bagaimanapun kan harus ketemu sama yang namanya introduction ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam introduction atau pendahuluan itu, kan kita kasih tahu kepada para pembaca tentang topik kita ya, dan approach yang akan kita lakukan ya secara singkat. Kemudian present juga topik kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi para pembaca untuk menarik ya, tertarik minat gitu ya dengan artikel yang kita tulis. Kemudian juga di situ ada kita memberikan background.
latar belakang dan summarize existing research ya. Cuman summarize-nya saja sedikit. Kemudian kita memposisikan pendekatan kita berikan detail spesifik research problem kita dan problem statement-nya. Kemudian give an overview of the paper structure. Mungkin Bapak dan Ibu kadang-kadang pernah baca di suatu pendahuluan tentang struktur paper kita gitu ya, bahwa oh ini saya akan menjelaskan ini dan ini. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu ketika menulis suatu introduction tidak harus selalu seperti ini, tetapi ini adalah poin-poin yang dianggap penting gitu ya dalam kita memperkenalkan kepada para pembaca terkait research paper kita ya, terutama di bidang pendahuluannya. Nah, sebentar. Saya tutup dulu biar bisa banyak ngobrolnya ya, Bapak dan Ibu. Pengalaman saya misalnya ya, membaca introduction ya dari para penulis, terutama penulis artikel ya di jurnal, nggak harus yang di JPKP, tapi juga tulisan-tulisan mahasiswa ya, misalnya yang saya bimbing di UNJ ya, S1, S2, atau ketika saya mereview jurnal-jurnal artikel, kadang-kadang suka sedihnya itu adalah uh, judulnya introduction, emang benar introduction, tetapi poin-poin yang ada di introduction tidak mewakili ya. Bayangkan Bapak dan Ibu ketika kita baca suatu artikel ya, baca misalnya review terus ya baca aja gitu ya. Ada kesana kemari tapi terus kok masih ngambang, pernah nggak? Kalau misalnya katakanlah kita bukan ngomong review paper ya, Bapak dan Ibu, tapi ketika kita nah, ngobrol ya sama teman-teman, enaknya kan kalau ngobrolin sesuatu ada intronya, betul nggak? Ada introductionnya. Ininya tentang si ini misalnya, ya, atau tentang topik yang ini. Kan gara-garanya begini. Nah, ada backgroundnya kan gitu ya. Gara-garanya kan ya seperti ini, tahu nggak gitu. Terus kejadian ini pernah terjadi loh, misalnya ya, waktu kapan. Nah, jadi kan terus kan ya terkait sampai kita genap menjelaskan tentang introduction tersebut kepada teman kita. Tapi kalau misalnya loncat-loncat ya nggak, jumpingnya ke sana kemari kan nggak enak ya. Nah, itu dia pentingnya apa ya, men-setting suatu introduction secara konsisten dan isinya itu menunjukkan bahwa ada perencanaan ya yang bukan yang terarah, emang terarah sih ya tentang tulisan kita. Nah, kemudian sebentar, kok nggak suka set. Maaf ya. Nah, juga Bapak dan Ibu, kan berarti kita harus should care ya dengan topik yang kita kemukakan. Kemudian key konsepnya, sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu ya. Dan kemudian dalam literatur review, kita juga memberikan yang namanya literatur review. Kita provide juga sedikit gitu ya, ringkasan tentang literatur review. Kemudian kita juga berikan research gap, lack of research nih tentang ini. Atau previous study sebelumnya masih terbatas. Ya. Dan jangan lupa state the aim of the study, kemudian the contribution of the study, ya, and the structure of your paper. Jadi mirip tadi ya dengan slide berikutnya. Tapi ini perlu kita tekankan bahwa itu ada di introduction kita. Nah, kemudian kita juga perlu bicara yang namanya
paraphrasing ya. Nah, Bapak Ibu juga pasti sudah mendengar istilah ini eh udah berkali-kali ya, karena sering menulis ya misalnya. Bahwa paraphrasing itu rewriting ya tentang specific passage from someone else. Jadi ada orang tokoh misalnya ya yang pernah mengatakan hal ini terkait dengan yang kita bicarakan ya. Nah, kemudian kita tuliskan dengan kata-kata kita sendiri tanpa kita ubah dari arti yang originalnya yang pernah ditulis oleh orang tersebut atau tanpa kita meremove, tanpa kita eh, kurangi atau ini informasinya tanpa kita remove, tanpa kita apa tuh ya remove. Pokoknya ditulis ya. Jadi paraphrasing kita itu adalah kata-kata yang idenya dari orang lain ya, tokoh, tapi kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita tuliskan itu nggak merubah meaning, ya, nggak merubah arti dan juga tidak mengurangi informasi ya yang kita berikan. Nah, itu namanya paraphrasing. Menurut Bapak Ibu, apakah kadang-kadang kita dalam menulis paper itu, katakanlah di bagian introduction dulu, itu benar-benar ya kita paraphrase gitu ya, karena kita memparaphrase tulisan tokoh, atau kita jiplak. Nah, kadang-kadang kan suka ada yang jiplak ya, Bapak dan Ibu ya. Saking menjiplaknya, sampai kalimat itu, misalnya katakanlah ada 5 baris, itu kita hafal karena sering baca. Ya, nah kadang-kadang kalau penulis, terutama penulis awal lupa. Lupa atau apalah, pokoknya dia udah bagus nih. Ya gimana nggak bagus, orang kalimatnya memang dari tokoh gitu. Dan kemudian tidak di paraphrase ya, jadi harus hati-hati. Saya ini baru belajar paraphrasing Bapak dan Ibu terus terang ya setelah selesai S1 dari Gajah Mada, kemudian waktu itu saya ini melamar beasiswa dari pemerintah Australia. Nah, kemudian ketika diterima, kami dilatih dulu sekian bulan di ini apa namanya di daerah Kuningan tuh Jakarta ya. IALF ya, Indonesian Australia Language Foundation. Kita belajar di situ menulis, belajar eh, reading ya, mengerjakan tugas-tugas reading karena akan pakai tes IELTS ininya. Nah, termasuk belajar tentang paraphrase. Seremnya adalah di situ. Ternyata saya baru menyadari bahwa, oh ya Allah, paraphrase ternyata nggak gampang ya. Tetapi perlu usaha yang keras gitu ya untuk melakukan suatu parafrase kalimat. Saya pernah coba sekian tahun untuk para mahasiswa saya ya, baik di S1 maupun S2. Jika melakukan paraphrase, katakanlah ada satu paragraf yang inti ya, ada akademik intinya. Ternyata bisa sampai mereka bisa perlu sampai 20 menit kalau mau bagus gitu ya, paraphrase-nya ya. Dan pernah ujian ada mata kuliah apa tuh namanya dulu ya, penulisan ilmiah. Paling saya kasih soal 5 paragraf yang berlainan ya. Dan saya minta mereka menuliskan paraphrase. Ya, ternyata tidak mudah sama sekali. Jadi saya bilang bayangkan ketika kita menulis skripsi ataupun tesis, kemudian kita menggunakan ilmu ini paraphrasing. Nggak mungkin selesai sebulan kan? Ya, karena mikirnya lama ya enggak. Nah, seperti itu. Nah,
Kenapa harus paraphrase, Bapak dan Ibu? Mungkin ini bukan kebiasaan kita ya dalam melakukan paraphrasing, tetapi ya tetap aja ini memang harus dilakukan ya. Nah, apa hubungannya nanti supaya kita nggak plagiat dalam penulisan, nggak plagiat tulisan orang ya. Jadi kalau plagiat itu kan ketika kita menggunakan kata-kata orang lain, pikiran, ide ya, atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung klaim kita ya tentang uh, artikel yang kita tulis ya. Tapi masalahnya adalah kita tidak men-citing nama si tokoh ini ya di dalam tulisan kita. Sehingga itu namanya plagiat karena sebenarnya itu bukan kata-kata kita gitu. Tapi kalau orang nggak paham, readernya baca, oh ini tulisan dia toh gitu ya. Padahal bukan. Ya, nah di sini yang sering terjadi ya tentang plagiarisme. Problemnya adalah ketika kan nggak semua ya kita reviewer atau kita dosen, terus kita periksa ya semua. Mungkin kita belum pernah baca tentang itu dan kita anggap itu memang tulisan dia. Nah, bahaya nggak nih? Bahaya ya, apalagi kalau dalam apa ya dunia akademik itu bahaya ketika kita tidak cantumkan ya, tidak cantumkan ini sebenarnya ide siapa gitu ya. Makanya kalau misalnya kita nulis kan suka misalnya oke dicek plagiarismenya bagaimana gitu kan ya Bapak Ibu ya. Pernah ketahuan nggak plagiat? Karena ternyata mereka sekian tahun terakhir itu punya cara Bapak dan Ibu. Yang saya tahu belakangan ya, baru beberapa tahun terakhir, karena misalnya mahasiswa saya ya, misalnya, karena bimbingan sama kita, kita kan tahu progres tulisannya. Oh, udah lumayan nih, rapih gitu. Tapi pas cek plagiarisme, ada beberapa kata yang hilang, atau huruf-huruf yang hilang, atau penulisan yang dia dempetkan, ya. Misalnya, eh, katakanlah dua kata yang harusnya dipisah didempet gitu. Ada beberapa. Loh, kok jadi kayak begini gitu. Dan ternyata saya dapat laporan dari tim yang suka mengecek ya tentang itu. Bu, ini ternyata mahasiswa gini-gini, Bu. Mereka ngerasa pinter. Jadi dengan dia ngerubah begitu, itu nggak akan kecek plagiarismenya. Jadi ada macam-macam lah gitu ya caranya. Akhirnya mereka dipanggil nggak? Dipanggil. Marah nggak yang mereksanya? Ya marah. Ini maksudnya apa babu gini-gini. Dengar dari teman, caranya begini, begini, begini. Gitu ya. Jadi ini benar-benar memalukan ya sebenarnya. Tapi itu yang terjadi di dunia akademik ya. Saya mau eh, sebentar ya. Ini salah satu contoh. Ada quote original seperti ini quote-nya. Kemudian di paraphrase seperti ini paraphrase versionnya. Bapak dan Ibu bisa lihat ini beda kan ya antara original quote dengan paraphrase version. Misalnya nih di sini ininya mah sama ya jelas karena kita mengquote ya dari Rus and Kang ya 2018 misalnya. But the hearing was about more than Facebook. It exposed a critical turning point as the power, sophistication, and potential bla 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 bla. Ketika di paraphrase, the hearing made it apparent that the expectations of creators, regulators, and users have been rapidly eclipsed by technology in general, not only Facebook, ya, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kalau baca pelan-pelan bisa melihat bahwa ini bahasanya sudah di paraphrase, ya, dan tidak sama dengan original quote. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu bedanya
paraphrasing dengan cuman jiplak aja gitu. Bu, kalau kita jiplak aja tapi terus kita tulis sumbernya, boleh nggak Bu? Udah jiplak nih, benar-benar nih si original quote, terus kita tulis juga namanya, boleh nggak Bu? Misalnya. Pertanyaannya adalah mau sampai berapa kalimat begitu? Ya, kalau kalimatnya banyak, Bapak dan Ibu, ya Allah, itu berarti bukan nulis paper tulisan kita, ya enggak? Tapi kita mengumpulkan kalimat-kalimat tokoh, apa namanya, kalimat-kalimat tokoh kita kumpulkan, kita arrange ya, dan sebagainya. Ini di chat, barusan saya baca ya. Hmm, oh, tentang paper yang sudah ditulis gitu ya, dikirim. Baik, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ini yang disebut dengan definisi of plagiarisme ya. Jadi kita presenting work or ideas from another source as your own. Kita present ide atau kata-kata orang lain, tentu saja di sini yang sifatnya akademik ya, tapi tanpa consent ya dari original author ya. By incorporating it into your work without full acknowledgement ya, itu juga bisa plagiarisme. Kalau Bapak dan Ibu search mau di internet mau di buku-buku teks ya bicara tentang plagiarisme, itu ada gradasinya ya, dari yang plagiarisme yang udah level berat ya parah, sampai plagiarismenya masih ringan tetapi itu juga plagiarisme. Kalau di kampus-kampus tertentu ya, apalagi kalau di kampus luar negeri, jangan coba-coba untuk melakukan hal ini karena mereka punya metode yang udah lumayan keren ya untuk ngecek. Kalau nggak salah, nggak boleh tuh ketahuan plagiarisme, cuman berapa kalimat. Saya punya teman sama-sama eh, penerima beasiswa ya dari pemerintah Australia. Ini dia nulis yang plagiat itu bukan untuk tesis atau apanya ya, Bapak dan Ibu, tetapi waktu nulis paper-paper biasa ya, ketika kuliah S2 gitu dulu. Terus dia dipanggil sama eh, fakultas ya, kayak dirapatkan atau apa. Padahal sebenarnya kalau dia mau ngaku jujur, ya Pak ini tulisan mungkin kakak kelas atau apa ya, ya tahun keberapa. Problemnya adalah dia nggak ngaku. Nah, kebohongan ini adalah sesuatu yang luar biasa, tidak bisa diterima. Habis itu saya lupa dikasih waktu berapa lama ya, sebentar juga dia dipanggil lagi, ditanya lagi. Maksudnya kan dengan harapan ngaku nggak. Ternyata ngaku nggak. Enggak. Ya, orang dari Asia mana ya saya lupa. Dari negara berkembang lah ya pokoknya. Karena bohongnya dipertahankan, akhirnya dia diberi kesempatan, dalam tanda kutip ya diberi kesempatannya, suruh pulang ke negaranya, Bapak Ibu. Padahal baru 6 bulan 7 bulan ya di Australia. Oke, go back to your country untuk ini apa? Ini ide lah gitu ya maksudnya. Ini what happened to me gitu. Di situ dia baru sadar bahwa aduh kenapa nggak ngaku aja. Tanpa ditunjukkan juga eh, para apa namanya dosen-dosen ini udah punya gitu kan buktinya gitu. Kalau di kita bisa nggak terjadi begitu, Bapak Ibu? Terjadi plagiarisme? Bisa banget ya dan cukup banyak. Problemnya adalah karena cukup banyak atau banyak kita tuh susah. Apalagi kerjaan banyak ya.
terus ngoreksi ini, wah luar biasa begitu. Akhirnya kita kan memberikan ini, bolehlah kalau emang mirip gitu ya, padahal itu plagiarisme. Bisa sampai 40% dalam skripsi atau tesisnya. Itu keren apa enggak? Keren bohongnya, ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kita sebagai dosen atau penulis atau apalah, kita pun melakukan hal yang mirip-mirip. Bisa disadari, bisa tidak disadari, ya. Jadi ini benar-benar inian yang panjang, ya, usaha yang panjang. Waktu saya belajar tentang penulisan, ya, itu dibantu sama eh, staf di Indonesian Australia Language Foundation, ya. Kebetulan guru saya itu orang British dan dia menunjukkan beberapa contoh tulisan plagiat dari beberapa tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh di Indonesia loh, bukan orang biasa ya, yang menulis misalnya di paper atau apa kajian ekonomi, kajian psikologi, kajian apa, dan itu mirip banget dengan tulisan mereka misalnya di paper lain di dunia internasional. Nah, kalau kita nggak tahu, kita baca tulisan mereka, kita bilang, ih bagus banget ya analisisnya. Padahal itu bukan analisis dia. Dan dia lupa atau bagaimana tidak mencantumkan. Ya. Terus kita gimana? Ya Allah, dalam hati saya waktu itu kurang ajar nih, si bule bikin malu gitu. Bisa bikin malu kita ya sebagai orang Indonesia. Tapi di situ dia jelaskan bagaimana kebiasaan ini harus diubah dan yang tokoh-tokohnya harusnya memberikan contoh yang baik ya. Oke, saya lanjut lagi. Turning in someone else's work as your own ya. Copying large pieces of text from a source without citing that source. Udah copy ini bagus nih analisisnya ya. Kemudian taking passages from multiple sources, piecing them together and turning in the work as your own. Jadi seolah-olah itu benar-benar tulisan dan pemikiran kita ya. Copying from a source but changing a few words and phrases to disguise plagiarism. Kadang ada misalnya nyontohnya bukan 100% ya, tapi dia ambil 80% tanpa juga menuliskan sebenarnya ini 80% ini idenya siapa. Ngeri ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin pernah baca misalnya tulisan buku ya dari tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh, buku misalnya dari dosen kita misalnya ya, kan banyak nulis buku tuh ya, buku-buku akademik. Mereka tuliskan nggak bahwa itu sebenarnya terjemahan dan kebanyakan terjemahan gitu ya. Tapi di buku itu nggak dibilang itu terjemahan, tapi tulisan dia ya full. Saya pernah baca, kaget saya karena saya pernah baca bukunya dalam bahasa Inggris ya, sekian puluh bab. Wah itu mah persis banget ya. Tapi ada nggak yang protes? Enggak. Kenapa nggak ada yang protes? Ya belum pernah baca buku itu yang originalnya ya. Jadi dianggap itu adalah hasil karya mereka. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman yang seperti ini. Kalau di Indonesia kita masih bersyukur bahwa bukan bersyukur sih sebenarnya kayak ditolerir tingkat tinggi ya, tetapi kita kan nggak mau begini terus ya. Di dunia internasional ini sudah dibicarakan. Ya. Nah, kalau plagiarize ya, menurut kalau kita lihat misalnya di kamus ini ya, di Merriam-Webster Online Dictionary, berarti kita steal and pass off ya, the ideas or words of another as one's want to use without crediting the source ya, sama tadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini merupakan suatu pencurian ya, literary secara ini mencuri ide dan sebagainya. Kemudian kita present as new and original an idea or product derived from an existing source.
Kemudian, some scholars define plagiarism as a subcategory of cheating. Cheating itu kan curang ya, nyontek. Some as the same level and seriousness as cheating, thus being a direct subset of academic dishonesty. Tentang ketidakjujuran akademik. Ya, jadi ini sesuatu yang pelanggaran yang sangat besar ya, tapi mungkin tiap negara berbeda ya, tapi saya yakin beberapa negara uh, apa namanya beberapa negara itu sudah memiliki ya peraturan terhadap penulis plagiarisme ya. Jadi pernah terjadi di suatu kampus terkenal ya Bapak dan Ibu, di mana uh, ada tokohnya yang waktu itu sedang menjabat ya di dekanat ya, mungkin pembantu dekan berapa gitu ya. Ketahuan dalam disertasinya kan udah berapa tahunan yang lalu. Kalau nggak salah 5 kalimat yang dia itu mengambil dari tokoh, misalnya tokoh siapa, tanpa dia tulis tokoh tersebut. Sekitar 5 kalimat Bapak dan Ibu. Banyak apa sedikit? Yang ngoreksi teman-temannya juga. Mungkin sesama pesaing ya. Waktu awal nggak ketahuan, habis itu dalam proses adalah ketahuan. Kemudian apa yang dilakukan oleh pejabat akademik ini? Dia langsung mengundurkan diri, malu. Ya. Saya waktu itu cuma, ya Allah, cuma 5 kalimat, ya udahlah gitu ya. Tapi nggak bisa. Itu suatu hal yang memalukan sehingga dia, wah ini udah academic dishonesty nih, udah ketidakjujuran akademik ya. Nah ini bahasa Indonesia, langkah-langkah paraphrase. Kita baca berkali-kali sehingga makna tulisan dapat dipahami. Kemudian tulis key konsepnya kita. Kemudian tulis dengan versi bahasa kita dengan tetap memperhatikan standar bahasa. Kemudian bandingkan teks yang kita tulis dengan tulisan yang originalnya. Kemudian kutip sumber referensinya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau kita ikuti langkah-langkah melakukan refreshing ya terhadap tulisan yang kita buat, kita akan terhindar ya dari plagiarisme. Mudah-mudahan demikian. Kalau sampai sini dulu belum selesai ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Masih ringan atau udah lumayan berat? Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand dulu atau lebih baik dilanjutkan dulu aja Bu Lara biar nanti Oh ya, lengkap. kalian gitu ya. Iya Oke. Bu. Baik, saya share lagi. Di dalam penulisan ya, tentu saja juga menyangkut masalah metode ya, metodologi. Saya bukan ahli metodologi Bapak dan Ibu, banyak sekali tidak paham ya, apalagi sekarang tuh metodologi, wow macam-macam ya, udah belasan kali, terus ada cabang-cabangnya ya yang berkembang. Tetapi paling enggak kita tahu tujuan dari metode yang kita pakai. Ya, jadi kita kasih kesempatan kepada para pembaca untuk menjudge apakah nanti resultnya ini atau conclusionnya
adalah valid ya. Dan untuk pembaca kita, dengan dia membaca, oh dia pakai metode ini. Nah, ini bisa bermanfaat bagi dia ketika dia mau melanjutkan misalnya studi tersebut. Ya, jadi the skill kita itu untuk state the reason, untuk kita kasih alasan mengapa kita pilih certain metodologi itu sangat penting. Dan juga jangan asal-asalan gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang agak ngasal ya. Misalnya mau neliti apa yang harusnya itu dia lihat gitu kan. Dengan metodologi tertentu, tetapi dia hanya menggunakan teknik wawancara saja. Itu terjadi banyak, tetapi berarti jangan lupa bahwa itu menjadi salah satu kelemahan dari penulisan kita. Kalau kita nulisnya di paper akademik ya, yang lumayan bonafit, biasanya udah kesingkir ya sama tulisan-tulisan lain yang memang lebih ini eh, tulisan-tulisan lain yang lebih apa ya, nyambung gitu ya metodologinya, cocok lah gitu. Nah, oke, sekarang bicara tentang style APA. Ya, ini juga penting ya. Dari tahun 1929, Bapak Ibu ya. Ketika kelompok psikolog, antropologis, bisnis manager ya, ngumpul tuh mereka, kemudian berbicara ya tentang komponen-komponen yang sebenarnya sangat diperlukan dalam penulisan saintifik ya. Sehingga pembaca kita bisa memahami uh, secara lumayan utuh gitu ya tentang artikel gitu yang kita tulis. Bapak dan Ibu bisa lihat di internet sejarah misalnya ya tentang penggunaan EPA. Saya kuliah di Fakultas Psikologi UGM, Bapak dan Ibu, tahun 1991. Ya. Nah, di situ saya juga diperkenalkan oleh para dosen saya tentang style APA. Ya iya sih dari awalnya udah ada 1929, masa 1991 kita belum dengar kan gitu ya. Nah, itu eh, jadi udah diterapkan kata dosen-dosen pakai supaya bisa mengurangi plagiarisme ya. Tapi kalau nulis skripsinya mepet bisa kebayangkan plagiarismenya ya. Tetapi paling enggak diajarkan. Nah, herannya kadang-kadang misalnya di kampus lain gitu ya. Terus masih ada tahun 1996, tahun 2000, ya itu kan udah lama banget ya. Dengernya baru tentang style APA ini ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak ketinggalan jauh. Kenapa dibutuhkan ya? Memang style yang lain juga ada, tapi banyak bidang kayak bidang sosial ya, kebijakan segala macam itu memang menggunakan style APA ya. Jadi style ini akan membantu kita fokus dengan ide yang disajikan ya oleh penulisnya dan juga scan works quickly ya for key points, finding and sources. Nah, kita juga tahu bahwa dalam style guideline ini bisa mendukung para penulis untuk memberikan informasi yang esensial ya, yang sangat penting. Minor distraction ya, inkonsistensi diperkecil ya, kapitalisasi, punctuation, reference, presentation of statistik dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa lihat di search di internet juga banyak. Gimana sih bikin tulisan, bikin tabel misalnya ya, bikin hasil statistik ya, menulis referensi dengan style APA ya. Nah, ini contoh-contoh formatnya ya.
dari American Psychological Association. Thank you. Singkat apa kepanjangan, Bapak Ibu? Mudah dipahami, Bu. Ibu Tulisan saya, sudah tulisan suara saya tadi kecil apa hmm, gede sih, Bapak Ibu? cukup pas. Oh, Alhamdulillah. Makasih ya. Rangkaian lintas benua jadi kecil. Baik. Enggak, Bu. Pas. Ibu di sini sudah ada yang bertanya, Bu. Ya. Ibu Mustika di chat room. Ketika paraphrase tulisan yang kita citasi karena menggunakan bahasa sendiri, ada kemungkinan salah menafsirkan atau salah memahami maksud kalimat artikel lain. Bagaimana kalau jadi? Bagaimana kalau hal seperti itu terjadi? Nah, ini berarti kan nanti yang ngeditnya ya, Bapak dan Ibu ya. Kasihan juga nih, puyeng. Nah, dulu saya ini kan. Anakan gini Kalau kan yang fokus paraphrase dulu. saja takut salah, gimana ya baca yang lain kan? Iya. Makanya Bapak dan Ibu, di satu sisi kita belajar, di sisi lain, ya jadi belajarnya bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan akademiknya, tapi belajar tentang kejujuran gitu ya. Kalau memang itu bukan ide kita, kalau memang itu bukan hasil penelitian kita, tolonglah jujur gitu. Tinggal tulis saja nama tokohnya siapa. Syukur-syukur yang membaca nanti kan jadi ah oh ini loh enggak dia ngomongnya bukan bukan seperti ini kan gitu ya. Jadi bisa dikasih input. Nah, jadi ketika kita khawatir aja salah terjemahan dan sebagainya itu udah bagus ya. Jadi saya pernah bilang ke mahasiswa, bukan nulis artikel, belum sampai nulis artikel yang publish ya, tapi ada nulis tentang suatu topik, terus dia pakai ada suatu teori yang saya kenal banget sama teori itu ya, dari sisi psikologi. Terus saya tanya, saya manggil mahasiswa saya biasanya Mbak gitu ya. Mbak, sebentar ini pakai teori ini misalnya ya. Iya, Bu, katanya. Terus saya bilang, setahu saya teori ini nggak menyatakan seperti itu. Begini, Bu, saya melihat di buku. Buku apa ya kalau saya boleh tahu? Ada buku dosen. Nah, dosen jadi nulis buku, mungkin diterjemahin ya. Nerjemahinnya salah, Bapak Ibu. Dan saya tahu kadang-kadang nyuruh mahasiswa kan buat nerjemah, terus dikumpulin, terus kemudian mungkin dibikin bukunya itu. Tapi kan nggak ngasih tahu di situ ini terjemahan mahasiswa atau apa ya. Terus mahasiswa saya bilang, Bu, gini 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 gitu. Saya bilang oke begini aja ya teman-teman. Saya bukan maksud oh salah nih ini buku penerjemahannya di seksi ini enggak, tapi saya bilang nih ada buku, bukunya yang buku originalnya, yang Inggrisnya. Coba baca pelan-pelan gitu ya. Jadi ntar kelihatan yang salah yang mana kan enak ya. Tapi kemudian baru mereka baca, oh iya benar, salah. Dia terbalik sama apalah pokoknya segala macam. Problemnya adalah ketika beberapa mahasiswa ini menyampaikan ke dosen yang bersangkutan. Bu, ternyata yang tulisan ibu yang ini gini gitu kan. Kata siapa? Katanya. Nah, waktu itu pernah dibahas sama Bu Lara gitu beda. Parah nggak jadinya hubungannya? Gimana Bapak Ibu kalau gitu? Parah nggak hubungannya? Parah banget. Parah banget ya. Tapi beliau nggak pernah menyampaikan ke saya. Terus dia bilang ke mahasiswa, ya sudah kalau nggak mau baca buku saya, kan kan bermaksud begitu, ya. Oh ya ya udahlah saya diam aja. Akhirnya saya bilang, ini ya teman-teman, kalau misalnya ada.
Misalnya mau tulisan saya, mau tulisan siapa. Terus kita dapat input, oh iya ya Allah, salah gitu. Kan mendingan diperbaikin ya, biar bisa diurus gitu kan untuk misalnya publikasi berikutnya ya, sehingga mahasiswa kita tidak salah menerjemah gitu. Tapi jangan takut ngambil dari ini ya, tulisan asing nanti daripada salah gitu. Nah, apalagi nanti ngambil tulisan kita-kita juga gitu kan, bisa juga salah, apa-apa tuh bisa salah. Tapi yang penting terbuka dengan input. Apalagi kalau kita kan bahasa pertama kita kan bukan bahasa Inggris ya. Jadi wajarlah kalau ada salah-salah dikit gitu. Bukan wajar sih, wajar kalau belum dipublish. Tapi seharusnya kalau udah dipublish itu melalui proses yang lebih ketat. Dan kalau Bapak dan Ibu ya, misalnya, jadi ada mantan mahasiswa saya yang bagus ya, rajin, anaknya juga pintar. Udah selesai kuliahnya. Terus dia kontak saya untuk ini, Bapak Ibu, apa? Dia mau menulis buku misalnya tentang apa tuh ya, ada belasan bab, jadi mau dia terjemah. Terus Bu Lara, menurut Bu Lara gimana? Terus saya bilang, niat kamu itu baik, itu pertama. Tapi kedua, kamu udah kontak belum sama penulisnya? Kan berarti orang luar ya. Hah? Emang harus ngontak, Bu? Ya bayangin aja buku itu dia tulis belasan bab. Terus Mbak menerjemahkan tanpa ngomong sama dia. Itu kan ilmunya semua nyangkut ya nggak? Nyangkut dan itu kan tertulisnya dia yang nulis ya nggak? Mantan mahasiswa saya ini yang nulis. Itu nggak boleh Mbak. Ada secara etik. Dia kaget. Nggak jadi bukan begitu. Saya bilang, cek, tanya. Nanti kalau misalnya mereka mau diterjemahkan, nah mereka tuh akan kayak kasih syarat, dia akan tanya, kamu siapa? Ya enggak? Kemampuan bahasa Inggris kamu semana? Bisa jadi di antara kita kemampuan bahasa Inggris mahasiswa ini bagus, tapi tidak bagus untuk urusan yang terkait dengan penerjemahan. Jadi galak ya, jadi gimana gitu ya. Tapi saya bilang mendingan jangan nerjemah Mbak. Misalnya Mbak nulis sendiri dengan style Mbak sendiri, nanti bisa ngutip hasil penelitian beliau sebelumnya. Tapi jangan. Nah, kayak nerjemah benar-benar sama ya, nggak ngomong sama penulisnya ya, dan sebagainya. Ini agak-agak mengerikan. Dan ternyata tidak sedikit juga yang terjadi seperti ini. Sekedar mengetahui. Tapi insya Allah udah mulai banyak perubahan. Baik. Ada pertanyaan kedua, Ibu. Ya. Dari Bapak atau Ibu ya, Anugrah Setiawan. Izin bertanya, Bu, untuk revisi mayor maupun minor, apa yang sebenarnya harus diperbaiki terdahulu? Apakah abstrak atau isi dari artikel? Kemudian dari Bapak atau Ibu Liner Fistrina, bagaimana cara mensitasi beberapa sumber referensi? Saya biasa pakai Zotero, namun susah kalau mau nyitasi beberapa sumber. Iya, baik. Terima kasih Bu Ais ya, Bu Ais. Nah, tadi revisi mayor, revisi minor, mana yang harus diperbaiki? Kalau itu harus direvisi, berarti semuanya diperbaiki. Ya, jadi di abstraknya juga diperbaiki. Dalam abstrak, apa yang seharusnya ada? Nggak ada di abstrak kita. Misalnya ya, ada poin yang kurang, berarti harus diperbaiki. Kemudian tadi yang kedua tentang sitasi ya Bapak Ibu. Nah tentang sitasi juga, eh, kalau nggak salah di JPKP ataupun ya kebanyakan jurnal-jurnal itu menyarankan pakai Mendeley ya, ya kan ya?
Nah, tetapi Bapak dan Ibu juga harus hati-hati udah menggunakan Mendeley itu coba dilihat lagi karena kadang-kadang harus diedit ya sedikit. Mahasiswa saya ya, terutama yang lagi mengerjakan tesis ya atau yang S1 saya bilang loh kok ini tulisan kayak begini. Mendeley Bu, sebentar bisa jadi tuh Mendeley tapi kamu harus edit. Saya bilang kayak begini tulisan. Oh harus diedit ya Bu ya kalau tulisannya kayak begini. Jadi munculnya rada aneh gitu ya di tengah tulisan kita. Jadi tetap harus diedit sedikit. Ada saya kenal profesor research ya dari luar negeri. Dia itu nggak senang pakai gitu-gituan. Tulis pakai kayak kayak manual. Jadi bisa lebih gimana gitu ya. Ya cuman kasihan juga kan capek ya. Jadi biarin aja mau pakai Mendeley atau apa kalau menurut saya tapi plus kita revise sedikit penulisannya kalau terjadi kesalahan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi memang yang namanya belajar luar biasa ya. Nggak apa, emang nggak gampang gitu ya. Perlu perjuangan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya kuliah di luar, jangan coba-coba. Ini bukan berarti yang di luar bagus, di dalam negeri nggak bagus, bukan begitu. Tetapi misalnya kita sekolah di luar dengan katakanlah eh, ranking kampusnya lumayan misalnya ya di dunia internasional, jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran yang demikian. Ya, karena ada yang memang pasti biasanya ditegur dulu, tapi ada yang langsung kena hukuman. Begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu ada Ibu Unga Utami yang raise hand. Ya, silakan Bu Unga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. kesempatannya, Ketua Panitia Bu Ais. Bu Lara izin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, sangat menarik ya. Saya mungkin fokus ke topik terkait tadi parafrase ya Bu. Karena jujur saya sangat merasa parafrase itu bukan hal yang mudah. Ya, Eh, Bahkan ketika saya sudah menyusun setiap paragrafnya dan sudah diparafrase, ternyata begitu eh, dicek ternitin, ternyata ada-ada saja ya Bu, iya, masuk ada saja notifikasi bahwa ternyata ini iya, termasuk plagiarisme. Nah mungkin eh, ya saya ingin minta saran atau mungkin solusi karena ketika saya melihat tulisan saya, Bu, kebanyakan itu yang terdetek pada sistem itu ya yang berkaitan misalnya dengan topik saya, misalnya ketika saya menulis topik terkait critical thinking. Nah, pasti yang terdetek itu ya critical thinkingnya atau misalnya peserta didiknya, hanya beberapa kata dan itu akumulasinya kan jadi banyak ya Bu. Akhirnya iya, jadi nanti persentase terdetek plagiarismenya jadi banyak juga. Nah, mungkin ada trik atau tips mungkin ketika kita menulis supaya ketika kita sudah menyusun atau memparafrasekan kalimat kita itu tidak terdeteksi banyak plagiarismenya. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. iya. Terima kasih Bu Unga. Ini pertanyaannya susah, susah. Mudah-mudahan niatnya bukan untuk supaya nggak terdeteksi banyak gitu ya. Ah, gimana ya jadinya cara ininya? Kalau terdeteksi banyak, terus kata ibu kan sebenarnya cuma kecil-kecil ya, oh peserta didiknya ya, critical thinkingnya. Coba itu dibenerin, insya Allah nanti berpengaruh gitu ya kepada hasil dari Turnitin itu.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu kayak tentang critical thinking, itu kan penelitian-penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri udah lumayan banyak ya. Apalagi kalau kita bicara tentang skala internasionalnya itu udah banyak. Jadi memang ini eh, bukan beresiko ya, harus hati-hati gitu. Karena bisa jadi apa yang kita tuliskan itu paraphrase-nya belum begitu tepat misalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya gini Bu, kalau ada kalimat yang ringkas saja mengandung subjek, predikat, objek. Ada kalimat tuh subjek, predikat, objek. Saya paraphrase. Jadi objek, subjek, predikat misalnya. Iya. Itu masih udah di paraphrase apa belum? Sudah. Itu masih plagiat Bapak Ibu. Gampang kok Oh, cuman SPO jadi wah, itu kayak dibalik. plagiat cuma Oh, diputer doang. Oh, gitu. Jadi kalau kita menganggap itu paraphrasing, belum. iya, Iya, karena berarti ada termasuk, level mohon izin Bu, plagiarisme. Ya, berarti termasuk kalau misalnya kalimat aktif dijadikan pasif. Apakah iya. oh ya Iya, begitu ya kena Bu? itu Oh, iya, iya. plagiarisme. Iya, yang tadi saya katakan level-levelnya banyak. Ya, dan kadang-kadang kita nggak menyadari, saya nggak plagiat, bisa saya ganti. Ya, betul. Padahal diganti malah diputer. Ya, misalnya, ibu pergi ke pasar setiap hari. Terus kita merasa melakukan paraphrasing. Ke pasar setiap hari, ibu berapa? Nah, itu belum paraphrase. Karena kita hanya membolak-balik struktur kalimat. Ya. Sebenarnya bagus nggak sih aturan begini? Ada bagusnya sih sebenarnya, sehingga kita berpikir untuk menggunakan kalimat kita. Jadi harusnya gimana? Ibu setiap hari pergi ke pasar. Saya pernah tanya tuh sama mahasiswa. Kalimatnya kan saya bikin yang sederhana ya. Ini misalnya kayak gini, ayo paraphrase, saya bilang. Terus, terus ya gitu mereka bilangnya. Ibu setiap hari pergi ke pasar, dia bilang setiap hari pergi ke pasar. Setiap hari ada ibu pergi ke pasar kan. Masih itu udah kelihatan itu jelas kata-kata orang. Ya, tetapi bisa kita rubah misalnya aktivitas keseharian misalnya seorang ibu rumah tangga berangkat ke tempat jual beli. Misalnya kan kayak gitu ya. Rada berubah nggak? Pasar itu tempat jual beli bukan? Merubah arti tidak? Tidak. Kita ambil kayak sinonim atau apa yang tidak merubah artinya. Arti dari ini. Tapi tetap nggak kita tulis bahwa ide itu bukan ide kita tuh. Pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar tiap hari. Itu kan bukan ide kita. Itu ceritanya inian akademik lah gitu ya. Tetap nggak kita tulis. Oh, ternyata yang menulis itu Unga Utami. Jadi tetap kita hargai. Iya, bagus loh itu jadi nggak curang. Ya, kayak kalau dalam perspektif Islam kan itu ya, apa namanya, apa sih istilahnya? Jadi mengakui kalimatnya ini dari si ini, dari si ini, dari si ini kan tetap tuh ditulis ya, Bapak Ibu. Kalau baca misalnya tentang hadis ya, yang di ini saya dulu kagak ngerti tuh. Waktu SMP, SMA sambil riwayat, ya Ya ya, riwayat ya Bu, diriwayatkan. sanat keren nggak tuh? Islam dari dulu dulu begitu ya. Tapi ketika orang Barat mau coba kayak pakai sanat-sanat, susah banget dia. Padahal dalam Islam diajarin yang demikian. Ya, dari sini, dari sini, dari sini. Jadi nanti ketahuan, kok dari si ini ke sini kan dia nggak pernah ketemu. Negaranya aja beda misalnya. Tadi kan ketahuan kecurigaannya, ya kan? Tapi tetap itu dituliskan. Ya, jadi kayak sanat ya. Bapak Ibu, sebentar aja. Mohon 2 menit ya. 2 menit atau 3 menit ya. Saya ke belakang sebentar ya.
Mohon maaf ya, Bapak Ibu Silakan kalau Bu. tanya silakan disiapkan. Setelah Pak Denny, ada yang raise hand lagi, silakan. Tapi antrian. Yang di sini Pak Denny ya, insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak Denny ya? Pak Denny, Bu, ya, Pak Denny Satrio Aji. Ya, Silakan silakan. Pak Denny. Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya sudah masuk atau belum? Sudah Sudah. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Bapak Ibu sekalian dan Ibu pemateri. Saya ada pertanyaan yang sangat bingung ya. Mungkin dimohon nasihat dan petunjuknya Ibu. Yang pertama terkait bagaimana proses atau penerjemahan jika ada artikel jurnal yang diminta dalam bahasa Inggris. Jadi misal penulis adalah membuat dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, itu mulai kajian komprehensif dan lain sebagainya udah baku gitu dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian diterjemah ke dalam bahasa Inggris, sedangkan misalnya penulis kan memang ada yang bukan dari bahasa Inggris ya, atau misalnya bahasa Inggrisnya menengah gitu. Nah, itu apakah eh, menggunakan jasa penerjemah tersumpah, atau memang kita meminta bantuan kepada orang yang ahli bahasa Inggris, atau seberapa diperbolehkan menggunakan AI itu, meskipun itu orisinal, tapi untuk membahasa Inggriskan bagaimana penggunaannya terkait AI, apakah hanya boleh sebagian, ataukah hanya per kalimat? Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, terkait ini. Misalnya, akumulasi pengetahuan seorang penulis itu kan tidak hanya didapatkan pada 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, tapi selama belajar misalnya dalam 10 tahun terakhir, dia tuh sudah membaca banyak literasi, banyak buku-buku, sehingga dalam menulis itu stock of knowledge-nya itu kan banyak ya Ibu ya. Sedangkan dia kemudian mau menuliskan itu dikhawatirkan terjebak dalam plagiasi. Apakah misalnya yang pendapat atau dari hasil pemikiran itu harus benar-benar dijustifikasi oleh penelitian orang lain? Sedangkan orang lain pun kadang kita juga nggak tahu dia itu mengutip apa memang pendapatnya sendiri. Seolah-olah kami itu yakin bahwa itu ya pemikiran saya gitu. Apakah kita harus cari buku induknya untuk mendukung jawaban kita atau bagaimana itu Ibu? Itu yang kedua. Dan yang terakhir Ibu terkait apa namanya deteksi AI kan beda ya dengan Turnitin atau IT Ticket ya Bu ya. Nah, ada beberapa jurnal yang pernah saya lihat itu mensyaratkan Turnitin di bawah 15% serta plagiasi AI-nya itu di bawah 15% pula atau bahkan 20%. Nah, itu seringkali saya ngetes beberapa kali itu tulisan sendiri, bahkan dokumen yang sengaja saya download itu AI. Padahal itu memang kayak dokumen-dokumen lama dan adanya sebelum AI itu sendiri itu terdeteksi AI. Nah, itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Ini saya mohon maaf ya Bapak dan Ibu kalau sesekali pegang kepala. Saya lagi ada problem kepala ya berapa bulan terakhir. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar ya tentang bahasa asing dan sebagainya. Jadi kalau sebenarnya mau pakai standar, katakanlah standar internasional ya, yang baku dan sebagainya, memang kan kita nggak bisa bilang, oh saya ini nih menginterpretasinya seperti ini sesuai kemampuan saya gitu. Itu kan bukan menjadi alasan yang lumayan tepat gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bantuan misalnya dari rekan atau misalnya di lembaga Bapak dan Ibu yang bisa membantu mengecek gitu ya, misalnya terjemahan itu jauh lebih bagus. Tapi ingat, orang yang katakanlah jago bahasa Inggris bukan berarti dia bisa membantu paraphrasing dengan tepat ya. Karena kan ada ya, ya kalau nerjemah aja bisa, tapi nerjemah aja kan berarti menterjemah. Itu juga harus di paraphrase begitu. Kecuali kalau kita mau ambil quote langsung, nah, boleh aja, tapi kan nggak boleh banyak-banyak. Kebayang nggak Bapak dan Ibu tiap lembar ada quote langsung. Jadi tulisan kita di mana kan gitu ya? Kalau tanpa paraphrase. Nah, juga misalnya kita pakai, oh terjemahannya, mohon maaf, dulu kan kalau Google Translate laku banget gitu ya.
Padahal kan, mohon maaf, kadang-kadang terjemahannya nggak bagus ya. Tapi kalau sekarang udah cakep kali ya, udah lumayan. Itu juga harus hati-hati. Ada beberapa teman saya ya, sesama dosen yang mau menulis artikel mau disubmit gitu ya ke jurnal internasional, ditolak melulu katanya bahasa Inggrisnya kacau atau apa. Tolong dong Bu Lara nih diperiksain katanya inian saya. Pas saya baca emang saya pusing sama bahasa Inggris yang dia tulis. Terus saya bilang, Bu ini diterjemahinnya gimana gitu. Sampai itu udah bahasa Inggris, saya baca pun saya nggak ngerti. Karena ternyata dia kayak pakai Google Translate ya. Mungkin secara subjek, predikat, objeknya tuh udah berbeda. Ah, masa sih katanya. Ini saya dibantu loh sama penterjemah katanya. Terus saya bilang, Bu, penterjemah dari mana? Karena saya yakin penterjemah kalau emang beneran nggak mungkin kayak begitu bahasa Inggrisnya. Itu lulusan kita dari bahasa Inggris lulusan masih satu ini kan, saya satu kampus ya. Loh, terus dalam hati saya berarti itu bukan penterjemah. Ya enggak, tapi saya nggak bilang sama dia, oh dia sarjana bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi mohon maaf banget Bu, ini bahasa Inggrisnya berantakan. Ya tolonglah dibenerin katanya. Saya benerin paling 2 lembar Bu, habis itu mana sanggup saya berapa berjajar paper misalnya. Terus yang lain denger, Bu nanti saya juga ya Bu tolong diperiksa. Aduh, lama-lama nggak sanggup gitu ya. Kalau sering-sering, apalagi saya juga bukan pinter gitu. Nah itu tentang terjemahan. Kalau bayar, misalnya ya udah Bu ke lembaga kita kan punya iniannya, lembaganya. Minta aja tolong mereka, terus nanti sama Ibu di refresh nggak mau gitu karena bayar kan lumayan mahal ya, apalagi mintanya cepet. Nggak mau. Kalau sama temen kan bisa gratis, ya nggak? Paling temennya yang ini ya, yang bertanduk lah, mohon maaf ya enggak. Tapi nggak bisa juga kita merugikan waktu teman kita untuk ngurusin paper dia ya enggak. Dan teman kan bukan satu ya, teman tuh per grup gitu. Nah itu tentang penerjemahan. Terus yang kedua, eh, apa sih tadi Pak Denny ya? Pertanyaannya masih ada kaitannya Iya. dengan terjemahan deh yang kedua. Tentang ini Bu, penggunaan apa stock of knowledge kalau dalam mengutip. Jadi kalau Stop. kita udah baca Mm-mm. banyak, itu kan kadang nulis itu Udah tidak bercampur ya. cari artikel jurnal dulu ya. Nah, itu kan agak minim ya jadinya mengutip kayak entah itu konsep, entah itu fenomena. Nah, itu apakah harus dijustifikasi kita cari jurnalnya gitu gimana atau bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau mau cari justifikasi jurnal atau apa ya tulisan nggak susah-susah banget ya. Kita tulis keywords-nya, terus nanti kan kelihatan tuh orang-orang mana aja yang sudah meneliti hal tersebut. Dan pas kita cek, oh orang-orang ini emang ahli di dalam bidangnya. Dia ahli di bidang kebijakan pendidikan. Dia ahli di ini tuh bisa ketahuan. Itu lebih aman, Pak Denny. Sambil kita ini lagi kan, jadi ilmunya bertambah, terus bisa tahu, oh ini sumbernya dari sini, 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 gitu. Itu lebih bagus ya Pak ya. Oh, jadi Kalau mau begini. bertahap nggak apa-apa. Gimana Pak Denny? Jadi begini ya Bu ya, misalnya kita itu sudah tahu misalnya bahwa nasi putih mengandung karbohidrat itu akibat bacaan 5 tahun yang lalu misalnya. Ya, Berarti itu memang harus dijustifikasi cari sumber yang bahwa nasi mengandung siapa yang karbohidrat ngomong? gitu ya. Iya begitu ya Bu Iya, ya. Oh iya. baik, terima kasih Bu. Sama yang Iya, terakhir karena nanti ya itu Bu. bidang akademik ya. Gimana yang terakhir, Pak Denny? Maaf. Yang terakhir terkait ini Bu, detektor AI detektor yang bukan dari Turnitin atau iThenticated. Kadang ada sendiri kan itu seperti misalnya di platform yang berbayar ataupun dari jasa itu kan ada. Oh ini Ya, AI-nya berapa persen. Kalau Turnitin kan biasanya mungkin kita kedeteksinya 10 gitu ya Bu. 10% kan ya, normal sekali atau 5%. ya. Tapi ternyata Bagus banget itu. Ya, AI detektornya kok tinggi 35 gitu itu. Nah itu bagaimana Ibu menyikapinya? Atau kita cukup percaya pada Turnitin atau iThenticated? ya. Tentang AI ini ya, dengan segala keberhasilannya kan keren tuh ya.
Tetapi kan di dalam AI itu ada aplikasinya lagi yang untuk ngecek ini AI apa bukan, kan gitu ya Bapak Ibu ya? Pernah menggunakan nggak? Saya jarang menggunakan untuk deteksi, tapi saya bilang sama mahasiswa saya, kalau Anda menggunakan AI, pakai idenya saja, tapi tetap ngecek itu dari mana sumbernya. Ya, karena juga nggak boleh bohong. Ya, ada beberapa kasus mahasiswa Indonesia ya di Australia yang kedetek menggunakan AI. Dia pikir nggak kedetek. Saya bilang, ih, dosen kan bacaannya lumayan banyak. Masa nggak bisa ngedetek? Ya kan, baru ketawa kan. Jadi tolong, kalaupun misalnya baca-baca dari hasil AI, ambil idenya, terus cari idenya AI itu dari siapa. Kan ada ya yang emang ngasih juga ya nama-namanya. Ada nggak sih ya? Kayaknya ada deh orang semakin berkembang begitu. Supaya apa? Ngeri juga sih ya Bapak dan Ibu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang keren-keren begini. Sehingga kita kan belum tentu tahu yang pintar beneran sama yang pintar ngumpulin produk-produk dari aplikasi. Ya enggak? Kira-kira fair enggak? Ketika sebenarnya bukan dia yang mikir tapi dia punya penggunaan aplikasi yang banyak. Apalagi kalau mohon maaf ya, dananya mencukupi dan sebagainya, dia tinggal nyuruh orang atau dia punya mentor, dia suruh orang ngumpulin terus nanti tugas-tugas itu dia kumpulkan ke dosennya. Ya bagus kan iniannya, tapi fair atau tidak? Terus kita menilai dia bagus, sebenarnya fair enggak? Mau cuma ngumpulin doang. Ya, nah makanya di sini di dunia akademik Bapak dan Ibu memang agak menantang ya, agak challenging, tapi kita jangan down, berusahalah semaksimal kita ya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita udah tahu wah nih aduh ada curang-curangnya nih gimana ya? Saya telusuri sumbernya atau biarin aja. Nah, itu kembali lagi kepada nilai kejujuran yang udah tertanam ya di kita. Emang susah, apalagi kalau buru-buru ya, kan cepet-cepet tuh ininya. Nah, saya suka bilang sama mahasiswa, misalnya dia mau meneliti apa, nah search aja di internet secara ini ya, who are the expert on this field misalnya ya, nanti lebih pakai keywords yang lebih spesifik. Nanti keluar kok nama-nama itu. Terus nama-nama itu kita buka. Oke, dia di kampus mana, misalnya ya, yang dia akademik atau bukan, atau bagaimana tuh bisa kok orang terdeteksinya cepat. Kalau dulu kan susah ya, boro-boro, aduh gak ada bukunya gimana ya. Kalau sekarang udah pada pakai internet, kita akan lebih mudah itu untuk mencari sumbernya. Jadi memang diusahakan Bapak dan Ibu ketika kita melakukan sitasi, itu sitasilah usahakan ya yang memang udah terkenal di dunia bidang itu. Ya, dia ahlinya gitu ya. Caranya gimana Bu Lara? Nih, cara-cara gampang yang sederhananya, ya, tadi yang saya bilang, siapa expert in educational policy misalnya atau apa. Nanti mudah-mudahan itu keluar. Ya, ada di ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kadang-kadang ada kesalahan ya yang kita lakukan atau dilakukan oleh misalnya mahasiswa kita atau siapanya kita ketika menulis suatu paper, terus dia kan harus men-cite tokoh ya. Nah, kemudian misalnya supervisornya bilang, ini cite nih, ini saya, paper saya misalnya ini, padahal nggak nyambung. Sama dia ditulis. Jadi pas saya cek, misalnya yang supervisornya ini, misalnya teman saya, kan saya tahu tulisan-tulisannya yang gimana gitu ya. Terus saya bilang, Mbak, emang benar udah dibaca nih tulisan ibu ini, tulisan bapak ini? Ya Bu, disuruh sitasi.
Terus bagian dari mana? Dari tulisan dia yang Bapak Ibu sitasi. Disuruhnya begitu. Susah kan saya kalau udah begitu. Padahal kagak nyambung. Bapak dan Ibu bisa lihat orang-orang yang punya apa sih indeks itu ya, tinggi itu bener nggak indeksnya tinggi? Maksudnya kan ada misalnya orang bidang apa ya, bidang A, ntar tulisannya sampai ke bidang B, C, D gitu, pokoknya namanya ada di mana-mana. Pernah lihat nggak? Nah itu juga kita harus hati-hati sama yang seperti itu. Saya pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan di kampus, terus yang pembicaranya ngomong kayak begitu, ikut aja kita banyak pertemanan. Ayo dong dimasukin gitu namanya. Maksudnya terus yang lain wah bener juga ya gitu. Habis itu saya tanya, Bapak Ibu saya mohon maaf nih kalau kita pakai acara pertemanan, terus nama kita di mana-mana. Ini sebenarnya yang kita cari apa sih? Saya bilang gitu. Pencitraannya bahwa kita dalam setahun punya publikasi sekian atau bagaimana? Saya bilang. Pada diam ada yang pucat gitu ya. Kan dia bilang kurang ajar nih si Lara misalnya ya. Saya emang ngomongnya bercanda Pak. Saya juga bisa jadi kayak begitu kan kita tanpa ketahui. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang direncanakan, kita di dunia pendidikan masa tega sih dunia pendidikan menjadi ini ya, jadi rada-rada diapain gitu ya. Terus dia bilang apa? Terus dia ketawa, ah Bu Lara katanya. Ya cek aja yang indeks-indeks itu berapa banyak sih yang memang jujur ya bahwa dia memang memberikan kontribusi signifikan di situ. Ya udah, saya ya udah terserah tuh udah kembali lagi ya kepada penulis masing-masing. Begitu tadi kan masih Pak Denny ya yang tanya tadi ya, Pak Denny Satrio. Iya, Bu. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pertanyaan, tolong dilihat di kolom chat ada daftar hadir. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengisi, silakan mengisi. Kemudian di chat juga ada template OJS dan author guidelines untuk penulisan di OJS. Jadi selanjutnya siapa yang ingin raise hand? Silakan. Silakan Pak Heru. Oke, mohon izin off cam mana ini sinyal mungkin agak kurang stabil. Ini Bu, terkait dengan plagiarisme tadi, nggih, yang tadi disampaikan di materi, saya ingin menanyakan, kadangkala kita sudah berusaha menulis, nggih, menulis dengan apa namanya manual, kita sudah berpikir seperti itu, kemudian di paraphrase dan seterusnya ya. Kira-kira menurut Ibu ada satu tips nggak ya? Kira-kira apakah kita itu harus dalam menulis itu punya target plagiarisme itu yang baik itu berapa persen ya? Karena di tiap kali kita cek di mesin itu, walaupun kita tulis itu tetap terdeteksi ya, merah itu mesti ada ya. Tapi kan beberapa kata yang memang di situ jelas sering muncul, mungkin jadinya mau diganti apapun mesti akan terdeteksi ya, seperti itu. Nah itu kadang-kala kita ini masih belum mikir, menulis saja sudah takut seperti itu nih. Apakah tulisan kita ini kalau di plagiarisme itu malah justru banyak seperti itu. Jadi mungkin ada tips khusus bagaimana kita strategi tertentu untuk bagaimana agar tulisan kita itu tetap bisa baik dari sisi itu. Yang kedua itu manajemen referensinya seperti itu. Jadi kita itu kadangkala menulis itu kan dengan apa yang kita tahu ya seperti itu. Kemudian referensi itu kadangkala kita menjadi kesulitan untuk mencari beberapa hal yang mungkin terbaru dan
sesuai dengan topiknya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada saran gitu, maksudnya bagaimana kita bisa manajemen referensi itu bisa kita dapatkan dengan baik sesuai dengan topik yang kita buat seperti itu. Jujur kami ketika menulis itu mencari referensi itu kadang-kala masih kesulitan. Yang kita dapatkan itu kadang-kala belum bisa semuanya kita pakai seperti itu. Jadi kan banyak waktu yang terbuang untuk mencari referensi, kadang-kala kemudian ketika kita citasi itu hanya beberapa yang relevan. Jadi malah akhirnya menulis kita itu jadi lebih lama seperti itu. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pak Heru Pak Heru Edik ya. Tentang tadi tingkat plagiarisme ya. Kalau memang kita lihat bahwa plagiarismenya itu tinggi karena beberapa kata yang berulang terus, usahakan cari sinonimnya. Ya, kalaupun nggak ada sinonimnya, ya dirubah gimana gitu ya, sedemikian rupa supaya nggak berulang-ulang. Pasti yang baca juga pusing kan ya kalau itu terlalu berulang-ulang ya. Nah, kemudian bentar. Itu tentang apa namanya ya, level jadi plagiarisme karena ada pengulangan kata dan sebagainya. Nah, kemudian ini salah satunya Bapak dan Ibu yang penting ya. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu bekerja, misalnya disediakan yang namanya kita punya database lah untuk search apa namanya jurnal-jurnal internasional gitu, di mana kita bisa nggak bayar. Kan lumayan ya, ada yang begitu ya, ada juga yang tidak. Atau ke perpustakaan nasional. Udah lengkap belum sih ya? Saya juga kurang tahu. Bisa nggak search gitu dari situ. Kalau Bapak dan Ibu sekolah misalnya katakanlah di kampus yang lumayan mahal, masa saya bilangnya. Maksudnya mereka tuh kan nyediain database ya, walaupun nggak sebanyak kampus-kampus di internasional lainnya, tapi lumayan. Jadi kita nggak ketinggalan informasi. Pengalaman saya baca misalnya tulisan-tulisan mahasiswa saya itu yang belum dipublish ya. Ketika mereka bilang penelitian ini belum ada, ya, belum pernah dilakukan, gini. Terus saya ngobrol. Saya bilang yakin belum ada. Iya Bu, nggak ada. Udah dicari. Udah Bu, saya cari yang gratis-gratis nggak ada. Yang gratis-gratis nggak ada. Masalahnya nggak gratis itu banyak. Saya bilang penelitian tentang. Jadi kita harus hati-hati, saya bilang. Karena keterbatasan kita mengakses database dan sebagainya, lebih aman ketika kita katakan bahwa penelitian ini ya relatif masih. Nah, misalnya kita pakai relatif. Kemudian sambil cari lah, tanya teman-teman yang lagi meneliti bidang itu. Ternyata ada loh jurnalnya nih kayaknya bagus emang sama ahlinya. Gimana kalau kita beli patungan kan gitu ya, rame-rame. Walaupun sebenarnya juga bukan yang nggak boleh ya, cuman kan kalau duit dolar berasa ya Pak ya, berasa banget gitu. Apa namanya untuk membayarnya ya. Nah, kan ada yang publish terus di jurnal internasional yang bayar sampai 15 juta, 17 juta, 20 juta. Sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget, nggak bagus-bagus banget yang mau dia akses, tapi ini penting gitu maksudnya tulisan yang mau diakses tersebut. Serba salah nggak sih Pak Bu jadinya ya? Nah, jadi saya kadang gini, Bu Laura cariin dong artikel yang udah publish tentang ini. Paling saya ngasihnya dikit Pak Bu. Pertama, ketika saya berusaha ngakses aja, itu kan udah pakai waktu saya ya untuk nyariin buat mereka ya. Bimbingan mahasiswa kita kan banyak puluhan.
Nah, terus saya nggak mau dengan saya kasih kayak begitu, akhirnya itu nyebar. Ada teman saya yang kena ini, peringatan. Artikelnya dia nyebar begitu gampang, ya, padahal itu kan nggak boleh. Ya, artikel yang aslinya, yang udah publish di jurnal internasional nyebar, yang nyebarin bukan dia. Dia cerita sama saya, ya Allah Bu, saya sampai ini. Saya bilang, Bu, I don't do that. Saya nggak tahu itu siapa yang melakukan, katanya. Ya udah, berarti lain kali hati-hati. Kalau nggak bisa kena punishment, ya, di level ini. Jadi bukan masalah pelit atau enggak, tapi kita terikat lagi dengan peraturan internasional. Gitu. Nah, apa namanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya, yang kayak begitu. Jadi saya biasanya kalau ngasih paper, oke segini yang tentang topik ini silahkan dimanfaatkan. Tapi tolong jangan disebar-sebar secara umum, bisa kena kita, ya kan? Padahal kalau misalnya ini kan orang bilang lah, kenapa dia nggak akses ke database? Lah mereka kagak tahu, nggak ada database-nya, misalnya ya di kampus kita atau apa gitu. Kerasa nggak? Kalau di Malaysia, Bapak dan Ibu ada yang kuliah di Malaysia kan enak, database-nya juga bagus. Ya, bagus kan ya? Mereka negara-negara Commonwealth biasanya rada kompak gitu ya. Itu juga lumayan bagus ya, bisa dimanfaatkan. Saya waktu bukan jadi mahasiswa lagi kan nggak bisa akses. Tapi anak-anak saya kan mahasiswa. Jadi saya bilang, oh iya, oke, pinjam passwordnya bentar, saya bilang, gitu, saya bilang, pinjam sebentar, buat ngakses, saya bilang gitu. Dia ketawa aja ya, terus udah kayak pinjemin, udah pada lulus, anak-anak saya 3 orang dari status mahasiswa. Terus kemarin ada lagi, Bu, cariin dong Bu, saya nggak punya aksesnya. Anak ibu, anak saya udah pada lulus, ya masa udah tiga-tiganya lulus, saya bilang. Jadi gimana, ayo, saya bilang gitu ya. Oh gitu ya Bu, ya saya mohon maaf banget nggak bisa bantu. Begitu. Ya Perlunya paling berjejaring. gimana Bu Ais? Perlunya berjejaring dengan Berjejaring. Iya, password. iya. Jadi saya juga kadang main begitu, bukan main gitu maksudnya. Kasihan nih mahasiswa saya gitu ya, nggak ada ini. Kalau dosen-dosen kan kadang dosen-dosennya kadang cari kan bayar. Buat bayar apa SPP aja udah kadang kewalahan ya. Orang-orang tertentu misalnya ya, mahasiswa-mahasiswa tertentu. Jadi ada yang saya bantu, ada yang saya bilang enggak. Pertama saya lagi kurang sehat, terus kayak begitu kan mikir ya, terus kan saya baca nih bener nggak ada apa enggak gitu. Bu cariin dong Bu, kadang mahasiswa suka ini ya, apa kayak temen gitu ya. Bu cariin dong Bu tentang ini. Saya ketawa aja dulu. Ya insya Allah nanti dilihat, saya bilang gitu. Tapi saya nggak menjanjikan. Ada lagi nggak ya yang tadi belum saya jawab ya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Bapak Ibu, apa namanya, statusnya apa, mahasiswa S2, S3 atau memang udah, mukanya sih serius-serius ya, kepakar lah. Ada Mahasiswa mahasiswa S2, Bu. ya, tuh kan udah levelnya lumayan tinggi. Mahasiswa S2 di Indonesia apa di negara lain? Indonesia, Macam-macam ya. Bu. Di Indonesia ya, alhamdulillah. Nah, tunjukkan di Indonesia juga punya kualitas yang baik. Orang kita pinter-pinter loh Bapak Ibu. Di negara lain juga. Yang penting pertahankan kejujurannya aja. Ya kan? Kalau nggak jujur itu bahaya. Waktu saya kuliah S2 tahun 2001 ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa teman dari daerah. Ketika dapat beasiswa Australia itu kan istilahnya
nggak bego-bego banget lah gitu ya. Nah, dia tuh kaget karena dari daerahnya dia termasuk yang smart ya, yang cerdas. Pas kuliah di Australia, dia kaget down ketika assignment dia, tulisan paper bukan yang untuk dipublish ya. Dibilang sama dosennya, saya nggak nyangka level S2 pemikirannya cuma segini gitu lah ya. Dia itu belum pernah dibegitukan sama orang. Ini apalagi yang menggitukan orang luar. Sakit hati nggak? Nangis-nangis dia. Kayak nggak mau ngelanjutin kuliah gitu. Karena ada beberapa dosen yang memang ngomongnya tajam. Terus saya bilang sama dia, Mbak, kita tuh harus sabar. Kalau biasa dapat nilai A, kemudian di sini saya aja nggak dapat, ibaratnya nyaris tidak lulus, saya bilang. Ya, coba untuk belajar lagi, bilang terima kasih sama dosennya atas kepercayaan saya mau belajar. Gitu aja udah, rendahkan hati. Jangan cuma tersinggung, nangis. Oh, saya apa keluar aja ya Mbak Lara ya, saya ini. Enggak, jangan gitu. Ini mental-mental awal biasa, saya bilang. Mbak, di orang-orang Indonesia nih, yang di jurusan, misalnya ambil jurusan apa tuh orang Indonesianya banyak. Nilainya ya ada yang bagus, ada yang enggak, kan enggak apa-apa. Nah, kita nih ngambil jurusan yang mungkin jarang orang Indonesia masuk ke sini gitu. Jadi kalau misalnya kita pun jelek, nilainya kurang ini, ya udah berarti kita harus belajar, itu kita terima. Ya, saya pernah Bu Ais ya dan teman-teman waktu itu di psikologi nggak kuat. Karena kalau ngambil psikologi di sini itu kan paket sama untuk menjadi persyaratan psikolog ya. Nah, akhirnya saya ini eh setelah setahun, saya mau keluar aja deh dari jurusan psikologi. Terus saya lihat-lihat nih ngelirik, oh ada jurusan special needs, ada jurusan early childhood dan sebagainya. Terus kata supervisor saya ya di psikologi, kenapa mau keluar? Saya bilang nilai saya banyak C, nilainya C, C gitu ya. Terus ya dia diem aja, nah, dia bilang ya dia paling ada kekhawatiran kalau saya praktek. Ya, kalau saya praktek kan bahasa Inggrisnya kan harus excellent ceritanya ya. Terusnya akhirnya dicoba dikontak ke ketua jurusan special needs. Dia ngeliat inian saya, terus saya dipanggil ke jurusan special needs. Kalau secara administratif kamu pasti diterima karena psikologi dianggap lebih tinggi ininya gitu ya kata dia. Terus dia bilang tapi saya nggak mau terima kamu. Oh kenapa Bu? Saya bilang kamu cuma menghindarin nilai C. Ya saya tersinggung dong. Ya sebagai jurusan yang akan kamu ini kan kamu nggak karena di sana kamu dapet C terus kamu ini tidak boleh begitu katanya. Sekarang saya balikin lagi kamu ya untuk belum selesai tuh administratifnya. Saya balikin lagi kamu ke jurusan psikologi, pelajarilah dan nikmatilah katanya. Kalau saya jadi kamu saya nggak akan pindah jurusan. Lebih baik nggak? Ngomongnya bukan nyenyek, bukan. Tapi coba pikirkan. Ya alhamdulillah akhirnya ya saya balik lagi dan bisa selesai gitu ya. Dengan nilai ada yang C kan, ada yang nilai A-nya paling 1 atau 2 gitu. Tapi saya terima itu sebagai suatu ya memang begitulah kemampuan saya. Terus kata dia gini, Lara, kamu ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Terus kamu pengen nilai A gitu ya. Teman-teman yang di sini aja belum tentu dapat nilai A katanya. Terus kamu yang bahasanya beda, apalagi kalau bikin laporan asesmen, laporan psikologis kan nggak gampang. Bikin laporannya dalam bahasa Indonesia aja kita udah ini ya, apa, terkecoh-kecoh gitu ya. Nah ini laporan dalam bahasa Inggris gitu.
Tapi suami saya pernah bilang, jalani itu Umi, katanya. Dalam hati saya, dia mah enak aja tinggal bilang jalanin kita ya. Tapi dia bilang, minta sama yang maha kuasa. Mudah-mudahan mereka memberikan keringanan, kata suami. Jadi jangan, aduh gimana nih nilai saya kok segini. Paling nggak kan harusnya saya dapat nilai A gitu. Terus dengar teman-teman yang pada kuliah di Indonesia nilainya, tinggi-tinggi kan, banyak banget nilai A-nya. Saya bilang, waduh, kalah kalah tempur saya kan gitu ya. Tapi kalau esensinya cuma masalah kalah tempur atau apa, buat apa? Masing-masing kita udah punya pilihan, ya kan? Yang penting kita terus meningkatkan ilmu. Ketika saya lanjut terus ke S3 ya, berapa tahun kemudian supervisor saya bilang begitu. Lara nih saya kasih tahu ya, orang yang udah punya PhD itu banyak di berbagai belahan dunia. Problemnya adalah mereka ini udah dapat PhD, udah senang balik ke negara masing-masing, udah selesai di situ, tidak mengembangkan ilmu atau apa. Terus dia bilang, kamu jangan sampai seperti itu ya, katanya. Kalau sampai saya dengar dan sejenis sebagainya gitu. Ya saya terus ketawa aja. Saya ketawa aja ya, bagaimana lagi ya. Ya, tapi ya berusaha meningkatkan pengetahuan gitu ya dan sebagainya. Ya gitulah. Kalau dari luar Bapak dan Ibu banyak yang ini juga sih kejam-kejamnya kalau menurut saya. Dia baik tapi kejam. Nah, lu gimana baik tapi kejam? Menghina mah menghina gitu ya. Sampai waktu saya kuliah S3 baru setahun, supervisor saya itu positif banget ke saya. Dia bilang, Lara, saya yakin kamu bisa selesai 3 tahun setengah, katanya. Kalau cara kerjanya gini, awalnya kan rada cakep tuh cara kerjanya. Terus saya hamil. Terus saya bilang, aduh saya ngomong kan ya, hamil kan udah mual-mual dan pusing-pusing ya. Nah, terus akhirnya saya ngadu gitu ngomong, terus dia bilang, wow, kan saya tak, marah nggak jadi ya. Terus dia bilang, baik, karena kamu hamil, saya yakin ini, you and your baby can collaborate each other, katanya. Untuk disertasi kamu. Bagus nggak? Dia nggak bilang, ya hamil, jadi gimana nih? Mau selesai cepet. Enggak. Dia bilang, it's good. Tapi saya tahu mukanya ketika bilang saya good itu. Pasti ada sebenarnya antara kecewa sama apa, tapi it's okay. Gini. Ya, terus saya bilang thank you gitu. Nah, ketika progres saya nggak terlalu bagus, terus dia bilang, Hai Lara, gitu. Kan dia berkunjung tuh ke ruang-ruang kita. Hai Lara, are you still alive? Katanya. Is your brain still working? Katanya. Nah, coba bisa dipahami nggak itu? Kamu otaknya masih kerja apa enggak kan gitu ya. Terus udah saya diam aja, saya bilang ya sometimes work, sometimes don't, saya bilang gitu. Terus itu teman-teman saya ada yang bilang, kan ada yang dengar, Lara saya kalau punya supervisor kayak gitu, ya saya tinggalin gitu. Saya tinggalin, terus saya bilang enggak, dia baik ke saya. Jadi dia bilang, Lara nih kalau nggak berkembang juga tulisannya, saya datangin rumah kamu, saya ketok-ketok ya pintunya, supaya kamu nggak tidur katanya. Tapi terus mengerjakan tulisan gitu ya. Terus dia pernah bilang, maybe dalam interaksi kita, kamu bisa jadi benci sama saya katanya. But you will understand later, ketika kamu lulus, you will thank me. Akan terima kasih ya. Benar nggak sih? Iya. Kalau supervisornya bukan dia, udah bye-bye kan kali ya. Nah, tapi ini dia terus, ini saya, mancing terus untuk bekerja. Ya, Rah, kita ke sini nih, ke Paris katanya. Terus Rah, kita ke sini gitu. Nah, waktu ke Paris saya nggak jadi ke Paris karena visanya gagal. Jadi bukan salah saya kan.
orang abstrak segala papernya udah di sana gitu. Terus dia bilang gini pas dia pulang ya, Lara tenang aja, saya tetap kasih kamu sertifikat. Saya tungguin tuh di meja panitia tuh di Prancis, kata di Paris. Dia bilang saya tidak akan keluar dari sini sebelum mahasiswa saya dapat itu sertifikatnya. Orang dia mau datang, nggak dikasih visa. Tahun 2013. Iya, bukan 2011. Lagi ada kasus itu tuh yang cadar-cadar tuh di Paris. Jadi curiga sama Muslim. Udah kayak begitu. Udah saya terima kan ya. Terima, nggak terima. Udah pesan hotel, akomodasi segala macem. Tapi ya alhamdulillah menerima takdir ilahi kan gitu ya. Maaf ya jadi cerita ke sana kemari. Bapak Ibu kalau misalnya mau keluar juga gitu harus siap-siap menerima yang indah dan tidak indah gitu ya. Nah, insya Allah ada ininya, ada hikmahnya. Terima kasih Bu Lara ceritanya dan encouraging sebetulnya. Jadi walaupun kesana kemari tapi ya itu encouraging betapa Iya. ternyata Bu Lara bisa bikin tesis berdua padahal biasanya sendiri-sendiri kan. Itu kan hebat. Sama si Baby ya. Dan saya Iya. dapat bersertifikat duluan, Mbak, sebelum dapat sertifikat PhD. Jadi saya bilang sama anak saya nih, kita kerjain berdua. Udah bangga banget. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Ais, sambil saya menambahkan. Iya, kalau tidak ada mungkin saatnya Bu Linda Iya, akan menjawab banyak nih pertanyaan. iya, Silakan. waktunya juga Mbak. Bapak Ibu, peserta pelatihan penulisan artikel CPKP tahun 2026, seluruhnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kami cukup berbangga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan ini hari kedua kita masih tetap semangat menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Dan besok hari ketiga kita berkumpul lagi di waktu yang sama dengan link Zoom yang sudah kami sampaikan melalui emailnya Bapak Ibu. Kemudian terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ada di kolom chat, silahkan Bapak Ibu langsung memperbaiki, mengingat timelinenya juga sangat kecil ya. Coba Mas Adam bantu saya sekali lagi Mas, share screen. Ya, Bapak Ibu, kita di sini pelatihan ya, tanggal 20 sampai dengan 22. Namun, dengan pertemuan kita 2 hari ini, jika memang dari artikel yang Bapak Ibu kirimkan saat pendaftaran kemarin sudah ada yang perlu diperbaiki dan sudah bisa diperbaiki, silakan langsung diperbaiki sendiri. Tentu Bapak Ibu bisa langsung mencermati artikel yang Bapak kirimkan, kurangnya mana yang perlu dilengkapi, mana yang belum sesuai, seperti itu. Nah, nanti kami akan memberikan waktu untuk memperbaiki dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Mei. Di sini nanti Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk memperbaiki secara mandiri. Namanya kita juga belajar Bu ya, Bapak Ibu ya, berlatih. Jadi dan melihat latar belakang Bapak Ibu semua tentu sudah bisa self editing seperti itu. Jadi masukan-masukan, insight-insight dari para narasumber yang sudah disampaikan dari materi yang hari pertama, hari kedua, monggo silahkan langsung diperbaiki. Kemudian nanti kami akan menyiapkan wadah hasil perbaikan ini kemana Bapak Ibu kirim. Besok kami sampaikan di hari terakhir. Ya, besok hari terakhir kami sampaikan kemana hasil perbaikan naskah ini Bapak Ibu kirim.
Nanti kami butuh waktu tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni untuk menseleksi naskah yang sudah Bapak perbaiki tadi. Mana yang sudah sesuai dan ini sesuai dengan ketentuan ini. Topiknya memang kebijakan prioritas Kemendikbudristek, kesesuaian judul, metode, pembahasan, dan rekomendasi. Nah, nanti hasil naskah ini akan direview oleh narasumber. Naskah yang 10 yang kami pilih ini direview narasumber kita. Setelah nanti direview, kami kirimkan email ke Bapak Ibu untuk mengikuti coaching tanggal 17 Juni. Jadi yang hanya ikut coaching yang akan kami kirimkan email. Nah, hasil perbaikan coaching itulah hasil coaching ini kami masih memberikan waktu lagi kepada Bapak Ibu untuk memperbaikinya. Ya, memperbaikinya dari tanggal 7 Juni sampai 17 Juni sampai dengan 15 Juli. Di sini Bapak Ibu diberikan kesempatan memperbaiki hasil coaching. Setelah perbaikan hasil coaching ini selesai, naskahnya dapat Bapak Ibu submit ke JPKP. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang naskahnya sudah sesuai dengan tema, topik, atau fokus dan skopnya JPKP, walaupun tidak mendapatkan balasan email dari kami untuk mengikuti coaching, namun naskah Bapak Ibu tidak tertutup kemungkinan untuk bisa Bapak Ibu submit ke OJS, JPKP. Tetap kami persilahkan. Dan satu hal yang kami tekankan, seperti dari tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lara, kita diminta sama-sama jujur. Naskah mana yang kita submit kemarin, jangan diubah-ubah lagi ya Bapak Ibu. Tetap itu yang kita pegang, yang kita pelajari, kita ikuti mulai dari kemarin belajar dasar sampai bagaimana menentukan judul, dan hari ini melakukan parafrase, dan besok lagi sampai ke penyusunan rekomendasi dengan Prof. Anita Lee. Terkait itu mungkin sudah menjawab semua ya untuk pelatihan ini. Nah, banyak yang bilang saya mau ganti gitu. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah diganti. Kita nggak ada perlu mengejar apapun di sini. Kita belajar bersama-sama. Ya. Dari saya mungkin itu saja ya, Mbak Ais, Bu Lara. Terima kasih. Baik, Bu Linda, terima kasih. Eh, Bapak Ibu, ada pertanyaan, barusan ada pertanyaan, apakah Bu Lara juga reviewer di sini karena sangat memberi banyak insight. Iya, Bu Lara juga reviewer di sini. Makanya keren kan reviewernya JPKP gitu. Bu Lara reviewer di JPKP dari JPKP Sinta 2. Sinta 1. Sinta 5. Dari Sinta 5 Iya. sampai naik ke Sinta 2. Iya, Nah, iya. Udah cukup betapa lama. Bahkan pernah juga tuh siapa penulis mengeluh ini bolak-balik kok direvisi terus katanya. Ya memang begitu ya. Direview ya direvisi, direview sampai menghasilkan kualitas artikel yang baik. Alhamdulillah ada orang sesabar beliau. Apakah dengan masuk 10 artikel itu LOE Oh iya, akan Mbak Ais. Ya, juga dipastikan turun, Bu Linda? baik, terima kasih Bu Ais. Saya sampaikan kita di CPKP karena kita kan ini ya pengelola jurnal berplat merah, bukan swasta yang berbayar. Itu Bapak Ibu harus pahami.
Kita berbeda sama yang berbayar. Kalau yang berbayar itu begitu Bapak Ibu submit, Bapak Ibu langsung bayar, Bapak Ibu bisa dapatkan LOA-nya. Di kita tidak bisa begitu Bapak Ibu. Tapi kita membuka ruang, sangat kita fleksibel, membantu teman-teman yang membutuhkan semacam LOA. Nah, tapi dengan catatan proses artikel masuk ke JPKP dan sudah masuk review. Seperti itu. Karena hanya sekedar submit kan belum, masih ada tahapan seleksi awal ya Bu Aisyah, ya Bu Lara ya. Jadi di Iya. situ kita belum bisa memberikan bukan LOE namanya di kita, ada semacam surat keterangan karena nanti itu langsung ditangani oleh kepala pusat, bukan saya. Bukan sembarangan tanda tangannya gitu. Kalau LOE yang biasa itu kan memang pengelolanya ya, editor and chief-nya ya yang tanda tangan ya. Kalau kita tidak, langsung kepala pusat, nanti nomornya nomor kantor. Nomor kantor dari nomor resmi dari PSKP. Kita bisa bantu teman-teman yang membutuhkan. Sudah banyak juga yang kita bantu, tapi dengan catatan naskah sudah masuk proses review. Seperti itu. Terima kasih. Pak, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Ken? Izin tanya, Iya, silakan. kemarin saya ini nggih, artikel kan sudah jadi, cuma Google Form itu ketika saya mau upload, ternyata kan sistemnya itu biasanya tetap di tanggal itu sih, terus dikasih link Zoom ini. Itu nanti apakah tetap saya sudah kirim email juga? Itu nanti untuk follow up-nya pripun ya? Maksudnya kita nanti menunggu informasi dari apa namanya? Apakah sudah terkirim untuk ini hasil yang naskah yang sudah masuk itu atau pripun ya? Maksudnya kemarin kelewat Google Form-nya, tapi udah lewat email. Bu Linda, silakan menjawab Pak Heru Edik, kemudian ada Oh iya, saya Ibu Nurul di chat. ya saya paham maksudnya Pak Heru. Kemarin saya memeriksa artikelnya Bapak. Nanti ikutin aja Pak. Apa maksudnya? Menunggu nanti ikut di tahapan seleksi aja nanti Pak. Seleksi apa namanya? Seleksi hasil perbaikan Pak. Nggak ada masalah Pak, aman. Ya, terima kasih. Iya. Dengan siapa Bu Ais? Ibu Nurul, tanya Iya. apakah webinar ini ada sertifikatnya? Oh, sudah sangat jelas, sudah ada juga di pengumuman Bu. Lihat aja di Sudah ada. Instagram, di player semuanya sudah disampaikan. Pasti ada benefitnya lah untuk peserta. Ya, ada sertifikatnya ya. Gitu. Iya, sudah jelas semua Bu. Ada lagi? Oke. Mungkin Mungkin sudah cukup. Iya. Bu Lara sudah siang sekali ini di Australia. Sudah 11 tambah 3. Sudah jam 2. Kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri webinar ini sampai di sini. Jangan lupa besok dipersilakan lagi di jam dan channel di jam yang sama, dan ingat mungkin link Zoom-nya berbeda, jangan sampai salah masuk lagi gitu. Demikian dari saya, terima kasih Bu Lara, kurang lebihnya saya mohon maaf ke Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.